Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, saya Retna Susanti, NIM A1G018.085 dari Fakultas Pertanian Unsud. Di sini saya akan melakukan penyurveian jenis tanah dan lahan pertanian di Desa Pulorjo, Dukuh Puluhan. Sekarang ini saya berada di lahan pertaniannya milik Ibu Suparmi. Nah, jenis ordo tanah ini merupakan ordo inseptisol. Lahan ini digunakan sebagai lahan pertanian yang biasanya pada saat musim hujan itu ditanami padi, sedangkan saat musim kemarau itu untuk tanaman kacang hijau. Di wilayah lahan pertanian ini terdapat sistem irigasi, akan tetapi lokasinya agak jauh dari lahan milik petani. Oleh karena itu digunakan mesin diesel untuk pola tanam yang digunakan yaitu monokultur. Sistem pemupukan yang dilakukan itu sebelum penanaman dan sesudah penanaman. Sekarang saya bersama Ibu Suparmi. Selamat sore, Bu. Selamat sore. Maaf mengganggu waktunya sebentar ya. Sepertinya sekarang ini Ibu lagi melakukan pemupukan ya. Pupuk yang Ibu gunakan ini pupuk apa, Bu? Pupuk kompos Terbuat dari pembakaran daun-daunan itu. Selain pupuk kompos ini, pupuk apa lagi yang Ibu gunakan untuk sistem pertanaman? Pupuk Puska, Urea, NPK, TSP. Baik, Bu, terima kasih banyak ya untuk waktunya. Baik, saya akan sedikit menjelaskan mengenai lahan pertanian yang ada di Desa Pulorjo di Kepulauan ini, meliputi sifat fisika, kimia, dan biologis tanah. Untuk sifat fisikanya terdiri dari tekstural dan struktural. Mari kita lihat dulu tanahnya. Coklat ya. Untuk teksturan tanah ini merupakan lempung liat berdebu. Struktur tanahnya gumpal menyudut berukuran halus. Tetapi ini berukuran besar ya karena musimnya musim kemarau, jadi tanahnya kering. Warna tanah ini merupakan coklat gelap. Untuk sifat kimianya, kandungan bahan organik sedang. Karena kalau banyak kan berwarna hitam ya, atau coklatnya lebih tua lagi. Biasanya para petani ini melakukan input unsur hara, yaitu melakukan pemupukan N, P, dan K. Untuk pH tanahnya 5-7 berdasarkan studi pustaka. Pemupukan organik biasanya menggunakan pupuk kompos, pupuk kandang. Ada tidaknya legum dari penutupan tanah, biasanya petani tidak menggunakan tanaman legum. Tingkat kesuburan kimia tanahnya yaitu sedang. Sedangkan untuk warna tanah ini sendiri merupakan coklat sampai coklat muda. Maka dari itu tidak ada makroorganismenya. Karena apabila ada makroorganismenya itu sendiri, tanah terlihat warnanya itu lebih coklat tua lagi ya, dan teksturnya lebih gembur, tidak padat seperti ini. Untuk sistem pertanian tanaman yang biasa petani lakukan yaitu dengan cara intercropping atau tubang sari. Lahan pertanian ini merupakan termasuk lahan sawah. Sistem manajemen kesuburan tanah yaitu merupakan secara konvensional atau tradisional. Sistem konservasi tanah dilakukan dengan metode kimia, yaitu perbaikan struktur tanah dengan pemberian pupuk pada lahan. Sistem konservasi air dilakukan secara mekanik, yaitu dengan pembuatan saluran irigasi. Sistem konservasi lahan dilakukan melalui sistem rotasi tanaman atau pergiliran tanaman. Lahan pertanian di sini merupakan lahan dataran menengah. Karena lahan pertanian di sini termasuk ke dalam lahan yang kurang subur, maka dari itu perlu adanya tindakan pemberian bahan organik yang cukup dan pemupukan
NPK, serta pupuk mikro. Demikianlah topik yang dapat saya sampaikan. Saya Retna Susanti, pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.